Wanita ini difitnah mandul oleh mertua dan suaminya agar bisa diceraikan. Lihat balasannya pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Hari pertama menginjakan kaki di rumah mertuanya, Ratri sudah merasa seperti tamu tak diundang. Rumah itu besar, berlantai 2 dengan langit-langit tinggi dan jendela kaca yang menghadap taman, tapi dingin, kaku, dan sepi. Tak ada aroma masakan rumahan atau tawa hangat seperti di rumah ibunya dulu. Suara langkah kaki menggema di lantai marmer, dan mata-mata yang menatapnya bukan mata penyambut, melainkan mata penghakim. Ketika ia menyapa dengan senyum kecil, ibu mertuanya hanya mengangguk dingin tanpa menoleh, lalu membalikkan tubuh sambil mengibas jilbabnya. "Mas, aku bantu cuci piring, ya?" bisik Ratri pelan saat sarapan pertama mereka di meja panjang yang lebih cocok untuk rapat direksi. "Gak usah, nanti aja, di sini gak biasa menantu ikut campur dapur," jawab Raka singkat, matanya tak lepas dari layar ponsel. Ratri mencoba tetap ramah. Ia menyeduh teh, menyiapkan camilan kecil, dan membersihkan dapur tanpa diminta, berharap perlahan akan diterima. Tapi setiap tindakannya malah dipelintir jadi kesalahan. "Kenapa kamu taruh sendok di rak sebelah kanan? Di rumah ini, yang benar sebelah kiri," hardik ibu mertuanya suatu siang. Ratri mengangguk pelan, menunduk, lalu meminta maaf. Tapi di dalam dadanya, rasa sakit mulai tumbuh seperti batu yang mengeras pelan-pelan. Ia menoleh ke arah Raka yang hanya duduk di ruang tamu, pura-pura tak dengar, seolah bentakan itu tak menyentuh apapun. "Mungkin ibu cuma butuh waktu," bisik Ratri di dalam hati malam itu, sambil memeluk lututnya di atas ranjang. Sinar lampu remang dari jendela menerpa wajahnya yang sembab. Air matanya mengalir diam-diam, menetes ke bantal tanpa suara. Ia tak ingin Raka tahu ia menangis. Ia hanya ingin suaminya merengkuhnya, berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi yang ia dengar hanya suara AC dan detak jarum jam yang lambat. "Mas, kamu capek ya hari ini?" tanya Ratri lembut saat Raka naik ke ranjang. "Capek banget. Aku pengen tidur aja." "Jangan ngobrol dulu," jawabnya tanpa menoleh, langsung memejamkan mata. Ratri mengangguk, meski tak ada yang melihat. Ia menatap langit-langit, menggigit bibir untuk menahan isak. Dinding kamar yang awalnya ia impikan sebagai tempat paling aman kini terasa sempit, menyesakan, seolah seluruh ruang bersatu menghakiminya. Ia merasa kecil, sangat kecil, di rumah yang begitu besar. Dan malam-malam selanjutnya, semuanya terasa serupa, sepi, dingin, dan penuh diam yang menyakitkan. Tapi yang paling menyakitkan bukan perlakuan ibu mertuanya, bukan bentakan atau cibiran. Yang paling menyayat adalah tatapan Raka, hampa, jauh, dan tak pernah hadir sepenuhnya. Dan di suatu malam saat ia nyaris tertidur dengan mata bengkak, Ratri mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus tinggal di rumah yang tak pernah benar-benar menerimanya sebagai rumah. Tahun ketiga pernikahan mereka berjalan seperti serangkaian hari yang tak berubah. Pagi yang sunyi, siang yang penuh jarak, malam yang dingin. Yang berubah hanya satu, tekanan yang semakin menyesakkan. Setiap bulan yang berlalu tanpa kabar kehamilan seperti menambah beban di pundak Ratri. Satu demi satu pertanyaan mulai bermunculan, dari yang halus hingga menyakitkan. Dan puncaknya terjadi di sebuah makan malam yang tak akan pernah ia lupakan. "Anak perempuan dari keluarga kami rata-rata subur semua," ujar ibu mertuanya dengan suara datar sambil menyendokkan sup. "Sayang sekali kalau perempuan yang dinikahi ternyata cuma jadi pajangan," sambungnya sambil menatap tajam ke arah Ratri. Ratri menunduk, jari-jarinya gemetar memegang sendok. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Raka duduk di sebelahnya, tak berkata sepatah pun. Ia hanya menunduk seolah piring di depannya jauh lebih penting daripada harga diri istrinya sendiri. "Mas, apa kamu gak mau periksa juga?" Ratri pernah bertanya pelan suatu malam, dengan suara selembut mungkin agar tak menyinggung. "Buat apa? Yang biasanya bermasalah itu perempuan," jawab Raka ketus tanpa memandang. "Lagi pula kamu aja yang dari awal susah hamil." Tak ada ruang lagi untuk logika. Ratri merasa seperti hidup dalam ruang gelap tanpa pegangan. Setiap tatapan, setiap komentar tetangga,
Bahkan senyum basa-basi dari sepupu-sepupu Raka saat arisan keluarga terasa seperti tusukan kecil yang perlahan mengikis dirinya. Akhirnya, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, Ratri memberanikan diri pergi ke dokter kandungan. Ruang tunggu itu sunyi, hanya suara denting jam dan bisikan perawat. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdegup begitu kencang. Ia menggenggam tas kecil di pangkuan, berharap jawaban yang bisa memberi sedikit kelegaan. Dan ketika hasilnya keluar, Ratri membeku. Dokter menjelaskan dengan hati-hati bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan subur. Tapi kemudian, kata-kata itu datang seperti petir. Suami ibu, berdasarkan data dan pemeriksaan terakhir, memiliki kualitas sperma yang sangat rendah. Peluang alami untuk punya anak sangat kecil. Ratri tak bisa berkata-kata. Dunia yang tadinya sudah remuk kini seperti jatuh ke jurang yang lebih dalam. Ia keluar dari klinik dengan langkah gontai. Angin sore menyapa pipinya yang panas, tapi bukan karena matahari, melainkan karena rasa malu, kecewa, dan hancur. Ia menatap amplop hasil pemeriksaan itu, lalu menggenggamnya erat. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tak berhenti berputar. Ia bisa saja menunjukkan hasil itu ke Raka. Ia bisa menyuarakan kebenaran dan mematahkan semua tuduhan. Tapi entah kenapa, malam itu, ketika ia duduk di tepi ranjang dan melihat suaminya tidur pulas seolah tak ada beban hidup, ia hanya memeluk hasil itu seperti memeluk luka. Tak ingin membalas, tapi juga tak bisa melupakan. Dan sejak malam itu, rasa sakit yang ia pendam tak lagi berupa air mata, tapi menjadi sunyi. Sunyi yang dalam, tajam, dan menyelimuti setiap detik hidupnya. Tapi di balik sunyi itu, ada tekad yang mulai tumbuh perlahan, nyaris tak terdengar, seperti bara kecil yang menunggu waktu untuk menyala. Malam itu hujan turun pelan. Ratri baru saja sampai di rumah, bajunya sedikit basah, tangan gemetar menggenggam hasil tes yang sejak siang tak lepas dari pelukannya. Di wajahnya masih ada harapan, meski lelah membayang di mata. Ia pikir, mungkin Raka belum tahu. Mungkin kalau ia jelaskan perlahan, suaminya akan mendengarkan, dan untuk pertama kalinya berdiri di sampingnya, bukan di belakang ibunya, bukan sebagai lelaki yang bisu saat istrinya dilukai. "Mas, aku tadi dari rumah sakit," katanya perlahan, duduk di sebelah Raka yang tengah memainkan remote TV. Raka tidak langsung menoleh. Ia hanya mengangguk singkat, lalu menghela napas. Sebelum Ratri sempat membuka amplop hasil tes, Raka menyodorkan sebuah map berwarna coklat. Tangannya kaku, wajahnya datar. "Aku minta maaf. Ini dari ibu. Surat izin menikah lagi," katanya, suaranya lirih tapi tak ada keraguan di dalamnya. "Ibu sudah menyiapkan semua. Aku nggak tega nolak. Calonnya sepupunya teman ibu, dari keluarga baik-baik." Waktu terasa berhenti. Jantung Ratri berdetak keras di dadanya. Hujan di luar terdengar lebih deras, menggantikan detak jam yang entah sejak kapan berhenti berdetak di telinganya. Ia menatap surat itu tanpa menyentuhnya, seolah benda itu bisa meledak jika disentuh. "Jadi, kamu nggak mau tahu kenapa kita belum punya anak?" tanya Ratri, suaranya parau, nyaris berbisik. Raka menunduk. "Aku tahu kamu pasti kecewa. Tapi aku juga tertekan, Rat. Ibu terus desak aku. Dan aku, ya, aku pasrah aja. Aku capek." Ratri ingin melempar hasil tes itu ke wajahnya. Ingin berteriak bahwa yang mandul bukan dia, tapi laki-laki di depannya yang bahkan tak punya keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi ia hanya menarik napas panjang. Tangannya mengepal, menggenggam amplop itu kuat-kuat hingga ujungnya lecek. Ia menatap mata Raka yang kosong, mata yang pernah ia cintai, kini hanya menyisakan kehampaan. "Mas, kamu pernah pikir nggak, perasaan orang yang kamu diamkan selama ini? Kamu tahu apa yang aku tahan? Tiap hari aku dibentak, direndahkan, disalahkan, dan kamu diam. Sekarang kamu malah ikut ninggalin aku," ucapnya, tenang tapi penuh luka. Raka masih tak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong, tapi tanpa penyesalan. Ratri berdiri perlahan, membawa hasil tes itu kembali ke dalam tas. Ia tak akan menunjukkannya. Ia tak akan menyerahkan kebenaran untuk sekadar membalas dendam. Karena di dalam dirinya, ia tahu, harga diri bukan barang bukti. Malam itu, ia menangis. Tapi bukan karena kalah. Ia menangis karena ia sadar,
Mencintai seseorang yang tak pernah benar-benar memilihmu adalah luka yang harus dipeluk sendiri. Dan saat matanya menatap langit-langit kamar, sekali lagi, ia merasa sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, di kesendirian itu, ia mulai tahu arah untuk berdiri. Bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang akan menentukan akhir ceritanya sendiri. Langit malam itu gelap tanpa bintang, seolah ikut merayakan kepergian yang sunyi. Ratri berdiri di depan gerbang rumah yang dulu ia sebut rumah, hanya dengan satu koper kecil di tangan dan buku harian ibunya yang ia peluk erat. Angin malam berembus pelan, membawa bau tanah basah sisa hujan sore. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak memohon. Ia hanya menatap rumah itu untuk terakhir kali, lalu melangkah pergi, bukan karena benci, tapi karena tidak ingin lagi terluka di tempat yang sama. Sidang perceraian berjalan singkat, bahkan hambar. Raka duduk di sisi seberang tanpa satupun tatapan. Hanya tangan yang sesekali memainkan jam tangan dan napas panjang yang tak terdengar tulus. Hakim membacakan keputusan, dan Ratri hanya mengangguk. Raka tidak bertanya apa-apa. Tidak bertanya Ratri akan tinggal di mana, makan apa, atau akan kemana setelah ini. Seolah hubungannya dengan Ratri selesai hanya sebagai urusan administrasi. Keluar dari pengadilan, langit masih mendung, tapi tak hujan. Ratri menatap ke atas sebentar, lalu tersenyum kecil. Di dalam hatinya, masih ada luka yang perih. Tapi ia belajar bahwa pergi tidak selalu harus dengan amarah. Kadang, meninggalkan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari tenggelam terlalu dalam. Ia memilih pergi bukan karena ia lemah, tapi karena ia sudah cukup kuat untuk tidak menggenggam apa yang tak ingin memeluk balik. Ia menemukan kamar kos kecil di pinggir kota, sempit tapi hangat. Temboknya hanya di semen, lantainya ubin retak, tapi di sanalah Ratri merasa napasnya kembali utuh. Ia bekerja sebagai staf administrasi di toko kue milik seorang ibu parubaya bernama Bu Ami yang melihat ketulusan di balik sorot mata Ratri. "Kalau kamu mau belajar bikin kue, nanti malam ikut bantu ya, Erate," kata Bu Ami suatu hari sambil mengelap loyang. "Terima kasih, Bu. Saya mau banget," jawab Ratri dengan mata berbinar, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan hangat yang bukan pura-pura. Setiap malam, saat toko sudah sepi dan oven dibiarkan dingin, Ratri duduk di pojok dapur dengan buku kecil di tangan, mencatat setiap resep yang diajarkan Bu Ami, dari chiffon cake lembut sampai nastar legit buatan rumah. Ia menyimpannya seperti mencatat doa, satu persatu, berharap suatu hari kelak akan jadi jalan pulangnya sendiri. Di balik semua kesederhanaan itu, Ratri tidak pernah menyumpahi masa lalunya. Ia tidak mengutuk Raka, tidak mendoakan kehancuran siapapun. Ia hanya ingin berjalan pelan, menyembuhkan dirinya seiring waktu. Ia percaya, tidak semua luka harus dibalas, karena ada balasan yang jauh lebih kuat dari amarah, yaitu ketabahan yang tidak mereka sangka. Dan pada suatu malam yang sepi, saat ia mengaduk adonan bolu pisang, tangannya berhenti sejenak. Ia menatap adonan itu lama, lalu tersenyum kecil dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan baik-baik saja." Tapi di balik senyum itu, sebuah rencana perlahan tumbuh, seperti tunas kecil yang kelak akan membuat semua mata terbelalak. Pagi itu, matahari naik perlahan menembus tirai tipis jendela kontrakan kecil Ratri. Dapur mungil yang dulu hanya memuat satu meja kini telah berubah menjadi jantung kehidupan barunya. Bau mentega yang meleleh di atas loyang bercampur harum pandan dan vanila menguar keluar jendela, memanggil siapa saja yang lewat untuk menoleh sejenak. Satu persatu tetangga mulai mengenal nama Ratri bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan suaminya, tapi sebagai pembuat kue bolu gulung dengan rasa yang sulit dilupakan. "Bu Ratri, besok saya pesan 2 loyang ya, yang rasa coklat sama keju itu, cucu saya suka banget," ujar Bu Minah dari rumah sebelah sambil menyerahkan uang muka. Ratri tersenyum ramah sambil mencatat di buku pesanannya. "Siap, Bu. Nanti saya antar langsung ya." Setiap akhir pekan, dapurnya ramai dengan tumpukan telur, tepung, dan loyang-loyang panas. Ia bekerja sendiri, tanpa pegawai, hanya ditemani radio kecil yang memutar lagu-lagu lama dan kenangan yang perlahan ia benahi dalam diam. Tak sekali dua ia teringat masa lalu, saat tangannya gemetar bukan karena lelah mengocok adonan, tapi karena tubuhnya terlalu sering menahan sesak. Kini, tangan yang sama menghasilkan rasa yang membawa orang tersenyum. Ia tidak pernah menceritakan kisah kelamnya pada pelanggan. Tidak pernah menyisipkan kisah tentang suami yang diam,
mertua yang mencibir, atau malam-malam penuh isak yang ia peluk sendirian. Ratri memilih menulis semua luka itu dalam rasa, manis yang tak berlebihan, lembut tapi dalam, seperti caranya menyembuhkan diri. Setahun berjalan, pesanan kian bertambah. Dari yang awalnya hanya untuk tetangga, kini pesanan datang dari luar kampung, bahkan restoran kecil yang ingin bolu gulungnya jadi menu andalan. Ratri tidak pernah menyangka, dari dapur kecil yang dulu hanya ia pakai untuk menangis sambil mengaduk adonan, kini ia berhasil menyewa kios mungil di pinggir jalan. Kios itu ia cat dengan warna krem dan hijau muda, sederhana tapi hangat. Di depannya, ia tulis dengan tangan sendiri nama yang sudah lama ia simpan di hati, Rasa Ratri. Nama itu bukan hanya sekadar merek, tapi kisah. Sebuah perlawanan yang tidak diucapkan dengan teriakan, melainkan dengan rasa yang membuat orang ingin kembali. Kenapa namanya Rasa Ratri? Tanya seorang pembeli muda yang baru pertama kali datang. Ratri menatap gadis itu sebentar lalu tersenyum. Karena rasa itu bukan cuma soal lidah. Kadang, rasa menyembuhkan hal-hal yang tak bisa diobati obat apapun. Dan benar saja, setiap orang yang datang bukan hanya pulang membawa kue, tapi juga perasaan hangat, seolah hidup mereka ikut dibungkus rapi bersama bolu gulung buatan tangan Ratri. Di balik setiap lapisannya, tersembunyi pelajaran tentang bertahan, melepaskan, dan memilih untuk tidak membalas, melainkan mengalahkan luka dengan kebaikan yang terus disiram setiap hari. Pagi itu, mentari menyentuh kaca depan toko dengan hangatnya. Di balik etalase yang penuh dengan deretan bolu gulung warna-warni dan kue-kue buatan tangan, Ratri berdiri dengan senyum yang tak lagi rapuh. 3 tahun sudah berlalu sejak malam ia pergi tanpa pamit. Kini, namanya dikenal sebagai pemilik Rasa Ratri, toko kue rumahan yang menjelma jadi bisnis kecil yang manis. 3 cabang berdiri di lokasi strategis, dan setiap harinya puluhan orang datang bukan sekadar untuk membeli, tapi merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Namun, yang paling membanggakan bagi Ratri bukanlah omzet harian atau antrian panjang di depan tokonya setiap akhir pekan. Baginya, yang paling berarti adalah deretan ibu-ibu tangguh yang kini bekerja bersamanya. Perempuan-perempuan yang dulu datang dengan mata sembab, cerita penuh luka, dan harapan yang nyaris padam. "Bu Ratri, saya bawa anak ke toko ya hari ini. Nggak ada yang jagain," ujar Yuni, salah satu stafnya, sambil menggendong balita mungil. "Bawa aja, Yun. Biar dia main di belakang, nanti saya bantu jagain juga," jawab Ratri dengan lembut. Ia tidak pernah bertanya terlalu jauh tentang masa lalu para pekerjanya. Ia hanya memberi ruang untuk mereka bertumbuh, seperti dulu Bu Ami pernah lakukan padanya. Semua stafnya tahu, Ratri tegas tapi adil. Ia tak suka gosip, tak suka drama. Tapi setiap ulang tahun staf, ia pasti buatkan satu loyang kue spesial, dengan nama yang ditulis rapi di atas butter ceream buatan sendiri. Meski punya pegawai, Ratri masih sering turun langsung ke dapur. Ia suka mencium adonan sendiri, menyesap aroma vanila yang mengingatkannya pada awal mula semuanya. Di waktu senggang, ia tetap duduk di pojok dapur, mencoret-coret buku resep, mencoba kombinasi baru. "Rasa kopi dipadu keju, mungkin cocok ya," gumamnya suatu malam saat eksperimen. Tangannya yang dulu gemetar karena takut, kini mantap mencetak impian dari tepung dan telur. Banyak yang bertanya, apa rahasianya bisa berhasil secepat itu? Beberapa menyangka ini bentuk balas dendam yang dibungkus rapi dengan bisnis. Tapi Ratri hanya tersenyum setiap kali pertanyaan itu muncul. "Orang boleh lihat aku naik, tapi bukan karena ingin membalas. Aku cuma nggak mau jatuh di tempat yang sama 2 kali," ucapnya pada salah satu jurnalis lokal yang sempat meliput kisah tokonya. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya, bahkan pada staf terdekatnya seperti Wati, yang sudah bersamanya sejak toko pertama. Wati pernah bertanya, "Bu, kok nggak pernah cerita soal suami atau keluarga?" Ratri hanya menjawab sambil mengaduk adonan. "Kadang, cerita itu lebih baik disimpan, biar nggak merusak rasa." Sampai malam tiba, saat semua pulang dan lampu toko dimatikan, Ratri sering duduk sendiri di ruang kecil belakang. Di sana ada papan tulis besar berisi target dan impian yang belum tercapai. Tapi yang membuat ruang itu istimewa adalah sebuah foto kecil Bu Ami yang digantung di sudut. Wanita yang dulu memeluknya saat ia hampir runtuh. "Terima kasih, Bu, saya akan teruskan," bisiknya pelan, seperti doa yang disampaikan diam-diam. Namun dalam keheningan malam itu, tiba-tiba telepon toko berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar.
Ratri ragu-ragu mengangkatnya. "Halo, ini Rasa Ratri?" Dan di seberang sana, suara yang sangat ia kenal menyebut namanya perlahan. Membuat seluruh kenangan yang sudah lama ia kubur, mulai mengetuk pintu hatinya kembali. Hari itu cuaca mendung. Awan menggantung berat di langit, membuat suasana toko terasa lebih lengang dari biasanya. Ratri sedang sibuk menakar gula ketika Wati menghampirinya dengan raut bingung. "Bu, ada pasangan tua di depan, mereka minta ketemu langsung sama pemilik toko. Katanya penting banget," bisik Wati. Ratri menyekat tangan dengan lep, merasa ada sesuatu yang ganjil dari nada suara stafnya. Ia berjalan pelan ke depan, melewati etalase berisi kue-kue yang tersusun rapi, dan saat ia melangkah keluar ke area depan toko, waktu seperti berhenti sejenak. Di sana berdiri dua orang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Wajah mereka sudah berubah, jauh dari yang ia ingat. Rambut sang mertua memutih seluruhnya, kerutan mendalam menyapu wajahnya, dan tubuhnya tampak lebih kecil, seperti tertelan usia dan beban hidup. Di sampingnya, Raka berdiri, menunduk, tangan meremas-remas topi lusuh yang ia genggam. Ia bukan lagi pria dengan jas rapi dan tatapan sombong seperti dulu. Ratri tak langsung bicara. Tatapannya tajam, namun tak mengandung kebencian. Hanya hening yang panjang, dan suara angin dari celah pintu yang berderit pelan. Sang mertua membuka suara lebih dulu, suaranya hampir tak terdengar. "Kami, mohon maaf datang ke sini setelah menghubungi kemarin. Kami, tak tahu harus kemana lagi." Ratri tetap diam, hanya mengangguk kecil sebagai isyarat agar mereka duduk di bangku tamu di dekat jendela. Ia berjalan pelan ke belakang, menuangkan air ke dalam gelas, dan kembali sambil menata napas yang sempat bergetar. Raka akhirnya bicara. "Usaha keluarga kami bangkrut. Rumah dijual. Kami sempat numpang di rumah saudara, tapi sekarang, mereka juga kesulitan. Kami hanya berpikir, mungkin kamu bisa bantu kami." Ia tak bisa menatap mata Ratri. Pandangannya lebih banyak tertuju pada cangkir di atas meja. Ratri duduk, tangannya saling menggenggam di pangkuan. Tak ada air mata, tak ada kemarahan. Hanya pertanyaan yang ia simpan sejak lama, kini bergema perlahan. "Kenapa harus kesini? Setelah semua yang kalian lakukan?" Mertuanya menunduk makin dalam, dan suara lirihnya terdengar patah. Aku dulu salah. Aku terlalu tinggi hati. Terlalu percaya anakku. Dan aku buta melihat kamu sekuat itu." Di luar jendela, gerimis mulai turun. Suara tetesannya mengetuk genteng toko perlahan, menciptakan irama yang menyayat diam. Ratri menarik napas dalam-dalam. Hatinya bukan batu, tapi juga bukan kain lusuh yang mudah diremas ulang. Ia memandang keduanya, kali ini dengan tenang. "Aku nggak akan pernah lupakan yang kalian lakukan. Tapi aku juga nggak mau hidup dengan dendam. Karena dendam itu cuma memperpanjang luka yang udah sembuh." Mertuanya mengusap air mata yang jatuh di pipi, sedangkan Raka tetap tertunduk, tak bersuara. Namun sebelum ada jawaban lebih jauh, bel toko berdenting pelan. Seorang pelanggan masuk, membuat Ratri berdiri. Ia menoleh ke arah mereka dan berkata singkat, "Tunggu di sini sebentar. Aku akan siapkan sesuatu." Dan saat ia melangkah ke belakang, air mata yang dari tadi ia tahan akhirnya jatuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena tahu bahwa kali ini, ia berdiri jauh lebih tinggi, bukan karena ingin menang, tapi karena ia sudah selesai kalah. Namun ia belum tahu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apakah tangan yang dulu dilukai layak kembali memberi? Hening menggantung di udara seperti kabut yang tak mau pergi. Ratri berdiri di hadapan mereka, punggungnya tegak, tatapannya dalam, tapi tidak menyimpan dendam. Ia menatap wajah yang dulu pernah membuatnya merasa hina di rumah sendiri, wajah yang pernah memandangnya seolah ia tak layak menghirup udara yang sama. Tapi kini, wajah itu menua, lemah, dan dipenuhi guratan penyesalan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Kalian ingin bantuan apa dari saya?" tanyanya pelan, hampir seperti bisikan, namun cukup untuk mengiris. Suaranya tenang, tapi dalam ketenangan itu ada sesuatu yang tajam. Tajam karena bukan kemarahan, melainkan ketegasan yang lahir dari luka yang tak dijahit dengan dendam. Raka menunduk, tak berani menatap. Ia terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu pernah berkata bahwa cinta bisa dibeli dengan restu orang tua. Mertuanya, yang selama ini begitu keras dan tinggi hati, mulai menangis. Tangis yang tersendat-sendat,
Bukan karena dimaki, tapi karena tahu tak punya lagi tempat berpijak. Kami sudah kehilangan segalanya. Erate, suara sang mertua serak. Kalau saja kamu bisa bantu. Kami tak minta apa-apa selain kesempatan untuk bertahan. Kami nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang untuk mulai lagi. Ratri menghela napas panjang, matanya terpejam sesaat. Di dalam kepalanya, potongan-potongan masa lalu seperti film buruk yang kembali diputar. Saat ia dihina karena belum punya anak, saat mertuanya menyebutnya tidak berguna, saat suaminya hanya diam saat harga dirinya dirobek di depan umum. Saat ia tidur dengan wajah basah oleh air mata, tanpa ada pelukan yang menguatkan. Namun, saat ia membuka mata, yang keluar bukan kebencian, tapi sebuah senyuman kecil. Bukan senyuman bahagia, bukan pula senyum kemenangan. Itu adalah senyuman yang lahir dari luka yang sudah lama dipeluk, disembuhkan sendiri, dan kini menjadi bekas yang tak lagi berdarah. Aku pernah hampir kehilangan diriku karena kalian, ucapnya lirih, tapi jelas. Dulu, aku bahkan gak yakin masih punya harga diri. Tapi sekarang aku tahu, aku hidup bukan untuk menyimpan racun. Aku gak akan jadi seperti kalian dulu. Tapi jangan harap aku lupa. Mertuanya menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Raka mengepalkan tangan, tetap tak bicara sepatah kata pun. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, Ratri berbalik perlahan, berjalan menuju dapur. Langkahnya mantap, tak menoleh. Di wajahnya, senyum itu masih ada. Senyum yang menyayat, karena ia tahu, kekuatannya bukan pada membalas, tapi pada keberaniannya untuk memutus rantai luka. Dan di balik pintu dapur yang tertutup perlahan, ia menarik napas gemetar, menyadari satu hal, tak semua luka harus dibalas. Tapi setiap luka pantas untuk diingat, agar kita tahu betapa berharganya menjadi sembuh. Aku akan bantu, ucap Ratri akhirnya, setelah diam panjang membungkus ruang tamu kecil itu seperti kabut tipis yang enggan sirna. Suaranya jernih, tapi tak bisa disalahartikan sebagai lembut. Kalimat itu tidak datang dari kerinduan, apalagi kasih yang masih tersisa, melainkan dari tempat yang jauh lebih tinggi. Kesadaran bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain melukai lagi. Mata mertuanya membesar, seolah tak percaya. Raka mengangkat kepala perlahan, bibirnya terbuka sedikit, tapi tak satu kata pun keluar. Tatapan mereka seperti anak-anak yang baru saja diampuni atas kesalahan besar, tapi tak yakin apakah pantas menerima kebaikan itu. Tapi bukan sebagai anak, lanjut Ratri tenang. Dan bukan sebagai mantan istri. Aku bantu bukan karena darah, atau karena sejarah. Aku bantu karena aku tahu, bahkan orang yang pernah menyakiti kita pun kadang butuh tangan. Ia duduk, membuka map di pangkuannya dan mengeluarkan dokumen yang sudah ditandatangani. Konsultan bisnisnya sudah lama menyiapkan ini, bukan untuk mereka, tapi sebagai prosedur untuk siapapun yang Ratri rasa perlu diberi bantuan legal dan keuangan. Ada lembar pengajuan modal untuk usaha kecil, surat keterangan pinjaman tanpa bunga dengan batas waktu wajar, dan satu salinan rencana anggaran yang sudah disederhanakan agar mereka bisa memahaminya. Ratri melangkah ke arah rak kecil di pojok ruangan, mengambil sebuah map. Ia kembali dan meletakkannya di atas meja. Di dalam itu ada informasi program bantuan usaha kecil dari pemerintah. Aku bisa bantu kalian daftar. Kalian bisa menempati kontrakanku yang sedang kosong dengan SK yang ada selama 6 bulan ke depan. Tapi selebihnya, hidup kalian bukan tanggung jawabku lagi. Kata-katanya seperti pedang yang tidak menebas, tapi menggores perlahan. Sakitnya bukan karena ditolak, tapi karena sadar, mereka datang pada seseorang yang dulu mereka hancurkan, dan kini harus menggantungkan harapan pada tangan yang pernah mereka tolak. Aku nggak akan ikut campur setelah ini, katanya sambil menyodorkan map itu. Kalian urus sendiri. Kalian bisa mulai jualan kecil di rumah kontrakan itu. Setelah itu, terserah kalian mau maju atau diam di tempat. Mertuanya mengangguk cepat sambil menyeka air mata. Terima kasih, Erate, terima kasih. Kami nggak akan lupa ini, sungguh. Raka menatap tangan Ratri, seolah ingin menyentuh, tapi ia urungkan. Aku minta maaf. Untuk semuanya, katanya perlahan. Aku tahu kata-kata nggak akan cukup. Tapi aku cuma ingin kamu tahu aku menyesal. Ratri menatapnya datar. Tak ada kemarahan, tak ada kerinduan. Hanya pengertian bahwa penyesalan memang kadang datang, tapi tidak selalu harus diundang masuk kembali ke dalam hidup.
Aku sudah memaafkan sejak lama, katanya akhirnya. Tapi memaafkan bukan berarti membuka pintu yang sudah ditutup rapat. Aku ingin masa lalu kita selesai di sini. Aku bantu karena aku bisa. Tapi itu saja. Jangan mengira ini awal dari sesuatu. Suara angin dari ventilasi terdengar lembut, membawa aroma kue dari dapur belakang. Ratri berdiri, mengambil napas panjang, lalu menatap mereka untuk terakhir kali hari itu. Ambil bantuan ini. Gunakan sebaiknya. Tapi jangan datang lagi. Dan saat mereka melangkah keluar dari tokonya dengan map bantuan di tangan, Ratri menutup pintu perlahan. Bukan sebagai penolakan, tapi sebagai penanda, ia telah selesai dengan luka itu, dan tak ingin menengok ke belakang. Kini, hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Tanpa beban, tanpa dendam, tanpa ikatan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Hidup Ratri kembali tenang, seperti permukaan air danau yang tak lagi terusik angin. Toko-tokonya berjalan stabil, karyawannya makin bertambah, dan dia mulai rutin mengisi pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga di berbagai kota. Ia tak pernah membahas masa lalunya, hanya fokus pada keberanian untuk bangkit yang ia tanamkan di tiap kisah yang ia sampaikan. Sore itu, di ruang kerjanya yang hangat dengan aroma mentega dan kayu manis, seorang staf datang membawa amplop lusuh tanpa perangko. Surat pribadi, Mbak. Kayaknya diantar langsung, katanya sambil meletakkannya di atas meja. Ratri membuka pelan, membaca tulisan tangan yang ia kenali, goresannya ragu, tapi terasa tulus. Surat dari mantan mertuanya. Kami dulu salah. Tapi kamu tidak pernah berubah. Terima kasih karena memilih jadi cahaya, bukan cermin dari kelam kami. Ratri membacanya perlahan, mengulang beberapa kalimat sambil menarik napas dalam-dalam. Tak ada air mata yang jatuh, tapi dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan duka, bukan bahagia, tapi semacam kelegaan yang lembut. Ia melipat surat itu rapi dan menyelipkannya di halaman terakhir buku harian ibunya, di samping foto kecil warung kue pertamanya yang masih berkertas buram. Ia mengelus halaman itu dengan jari telunjuknya. Di situ, dalam sunyi, ia berbisik pelan. Bu, Ratri sudah sampai sejauh ini. Bukan karena ingin menang, tapi karena ingin utuh. Lalu ia menatap keluar jendela. Hujan baru saja berhenti. Daun-daun basah berkilau di bawah cahaya sore, dan di kejauhan, seorang anak kecil tertawa mengejar gelembung sabun. Dunia tampak sederhana, tapi penuh makna, seperti hidupnya kini. Ia tahu, cara ia membalas bukanlah dengan kemarahan atau pembalasan yang memuaskan ego, melainkan dengan jalan sebaliknya, menyembuhkan, menumbuhkan, dan berjalan tanpa beban. Dari situlah, ia tahu dirinya menang. Bukan sebagai korban, bukan sekadar penyintas, tapi sebagai perempuan yang tak hanya bertahan, melainkan tumbuh di atas luka dan tetap mencintai dunia dengan utuh. Dan kisahnya tak berakhir di sini. Karena cahaya, sekali menyala, selalu tahu kemana harus pergi. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.